hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Kembali saya menjumpai saudara semua melalui channel ini, sekaligus mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup satu-satunya dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara semua pasti diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah kurang lebih 2 kali kita bahas tentang bait-bait doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Dan hari ini kita tiba pada bait doa yang berikutnya, tepatnya di ayat 11 sampai dengan ayat 13 bagian A, yang berbunyi demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau di bait-bait sebelumnya kita belum menemukan permohonan untuk kebutuhan pribadi di dalam doa ini. Namun di bait ini kita menemukan kurang lebih ada 3 kebutuhan pribadi yang saya sebut sebagai kebutuhan utama manusia. Dan 3 kebutuhan utama dalam doa ini yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, kita mulai dengan kebutuhan yang pertama, yaitu berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita tahu bersama bahwa kebutuhan akan makanan adalah kebutuhan utama manusia atau kebutuhan dasar manusia secara jasmani. Tapi makanan yang diminta atau yang kita minta kepada Tuhan adalah makanan kami, makanan yang secukupnya, dan makanan pada hari ini. Nah, apa makna dari frasa-frasa ini? Nah, saudara sekalian, meminta makanan kami
itu artinya di dalam doa-doa kita, kita tidak meminta untuk kebutuhan diri kita sendiri, tapi kita juga meminta untuk kebutuhan orang lain. Hal ini mengajar kita supaya kita tidak egois di dalam doa-doa kita. Kemudian, makanan yang secukupnya, artinya kita tidak minta makanan yang berlebih-lebihan, melainkan cukup atau secukupnya. Nah, ini adalah doa yang tidak serakah. Karena Alkitab di dalam bagian yang lain mengajar kita untuk kita hidup sederhana dan kita harus mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Alkitab juga berkata bahwa ibadah yang disertai dengan rasa cukup itu memberi keuntungan yang besar. Selanjutnya, makanan kami pada hari ini. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita tidak meminta kebutuhan untuk hari esok, melainkan kebutuhan untuk hari ini. Hari esok ada di dalam tangan Tuhan. Kebutuhan hari esok harus kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam Matius 6, di sana kita menemukan Yesus berkata bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, dengan demikian kita diajarkan untuk tidak khawatir akan hari esok, juga tidak khawatir akan apa yang kita makan, minum, pakai di hari esok. Ya, kita percaya bahwa semua kebutuhan itu Tuhan tahu dan Tuhan pasti cukupkan manakala kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu sebabnya di dalam Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sekaligus saudara-saudara sekalian, bagian ini mengajar kita untuk supaya kita terus bergantung kepada Tuhan tiap-tiap hari di dalam doa-doa kita. Nah, kemudian kebutuhan yang kedua di dalam bait doa ini adalah ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara-saudara sekalian, kebutuhan utama kita yang berikutnya adalah pengampunan. Saya ulangi, kebutuhan utama kita yang berikutnya adalah pengampunan. Mengapa? Karena pengampunan menempatkan kita berkenan di hadapan Tuhan. Jika kita belum mendapatkan pengampunan Tuhan, maka sia-sialah kita mendekati Tuhan di dalam doa-doa kita. Itulah sebabnya Markus pasal 11 ayatnya yang ke-25 Alkitab berkata begini, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, saudara sekalian, pengampunan Tuhan itulah yang melayakkan kita datang kepadanya dan menghampiri Tuhan di dalam doa-doa kita. Bahkan lebih dari itu, kita diselamatkan oleh karena pengampunan Tuhan. Ya. Nah, orang yang hidup dalam pengampunan Tuhan pasti juga mampu mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Dan orang yang mengampuni pasti juga diampuni oleh Tuhan. Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena itu saya ingatkan kita semua untuk jangan lupa berdoa, minta pengampunan Tuhan, dan jangan lupa juga untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Amin, saudara. Haleluya. Nah, kemudian kebutuhan yang ketiga adalah janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, saudara sekalian, bagian ini juga merupakan kebutuhan utama
dari kita. Sebab orang yang jatuh dalam pencobaan dan atau orang yang hidup di dalam dosa dan di bawah kontrol si jahat, ia terpisah dari Allah. Sebab dosa itu pada dasarnya memisahkan manusia dari Allah. Itu sebabnya Yesaya 59 ayat 1 dan 2, di sana Alkitab berkata, telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar doa kita, dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tetapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah sehingga Allah tidak mendengar doa-doa kita adalah dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Nah, itulah sebabnya satu kebutuhan utama manusia yang tidak boleh kita lupakan di dalam doa-doa kita adalah berdoa agar Tuhan menjaga dan melepaskan kita dari yang jahat, supaya hidup kita senantiasa di dalam kebenaran, berkenan kepada Tuhan, terhubung selalu dengan Tuhan, sehingga pada waktu kita menghampiri Tuhan dalam doa-doa kita, Tuhan mendengar dan menjawab kita. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, inilah 3 kebutuhan pribadi yang utama, yang paling mendasar, yang muncul di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita butuh berkat makanan yang secukupnya, kita butuh pengampunan Tuhan dan pertolongannya untuk melepaskan kita daripada yang jahat. Itulah 3 kebutuhan utama manusia yang harus menjadi fokus kita di dalam doa-doa kita sebelum mendoakan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara sekalian, untuk itu saudara dan saya tetap senantiasa mengevaluasi setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Apakah permohonan-permohonan kita di dalam doa itu sudah sesuai dengan petunjuk doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita atau belum? Mari berdoa dengan benar. Dan saya percaya Anda akan menerima jawaban dari Tuhan atas setiap doa-doa Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami